البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man yaqra? Wa yadinun. Khaliqun. Baik. Pembahasan yang lalu kita telah mengambil penjelasan tentang perkataan Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Maksudnya bagaimana ini? Indak Arin. Apa yang tidak bisa dipahami dengan akal, yaitu bahwasanya tidak akan mampu akal-akal ini untuk bisa melingkupi dan memahami secara sempurna hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang hakikat sifat-sifat Allah, maka tidak akan mungkin ilmu dari para hamba bisa melingkupinya. Dalil untuk masalah ini apa? Indak Ismail. Wala yuhituna bihi ilma. Baik. Sudah ditambahkan dari pembahasan yang telah kita lewati di kitab-kitab yang lain. Kenapa kita tidak mampu untuk bisa mengilmui tentang kaifiyah? Nah, secara penalaran dulu telah kita lewati. Bagaimana Pak Zaid? Nah, karena untuk menetapkan kaifiyah suatu hal tidak akan mungkin bisa kecuali melalui salah satu dari tiga perkara. Apa saja? Dengan kita melihat langsung sesuatu yang ingin ditetapkan kaifiyahnya, dan ini kita tidak bisa selama hidup dunia ini, tidak akan mungkin atau tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang kedua dengan khabar yang benar yang menjelaskan tentang kaifiyah, dan ini pun tidak ada. Tidak ada kita dapati di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah penetapan kaifiyah tertentu.
atau penjelasan tentang kaifiyah tertentu bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan melihat yang serupa, dan ini pun telah kita lewati, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Tidak akan bisa pemahaman-pemahaman ini mencapai hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, juga telah kita baca penjelasan di awal tentang wala yushbihul anam. Maksudnya apa ini wala yushbihul anam? Indak wahyu. Bahwasanya tidak ada makhluk yang menyerupai Allah, atau bagaimana? Wala yushbihul anam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak menyerupai makhluknya. Tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Dalil untuk hal ini apa, Muhammad? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana pendalilannya? Taib, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, yang sama, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain apa, Syahrul? Laisa kamitslihi syai'. Ini dalil pokok. Siapa yang hafal asar yang kemarin kita baca dari beberapa salaf? Ahmad. Min khalqihi Baik, Di antaranya perkataan Ishaq ibn Rahawayh, Ishaq ibnu Ibrahim, man wasafa Allah fashabbaha sifatihi bi sifati ahadin min khalqillah fahuwa kafirun billahil azim. Sehingga keyakinan tashbih ikhwani fillah keyakinan kufur. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala, faman ankara asma Allahi bil kulliyah min ghaliyatiz zanadiqatil qaramidati wal falasifah. Faqala inna Allaha la yuqalu lahu alimun wala qadirun yaz'umu anna man sammahu bidzalika fahuwa musyabbih. Kemudian siapa saja yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dari golongan yang ghulu, para zindiq, zanadiqah, jamak dari zindiq. Dan asal dari apa? Zindiq yaitu dari apa? Bahasa Faris. Jadi bahasa apa? Persia. Yang kemudian diserap dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Persia
zindikira. Naam. Yaitu siapa saja yang berkeyakinan tentang kekalnya alam ini. Yang berkeyakinan tentang kekekalan semesta. Semesta itu kekal menurut mereka. Ini zindiq asalnya. Naam. Sehingga digunakan untuk al-jahid, al-mu'attil juga, yang menolak dan meniadakan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Istilah ini banyak digunakan dari ahli kalam. Adapun zindiq dalam perkataan para fuqaha, ikhwan, maka yang dimaksud adalah apa? Adalah orang-orang munafikin. Alladzi yudhirul Islam wa yubtinul kufur. Siapa saja yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, ini zindiq. Baik. Ini di lisan para fuqaha. Sehingga kesimpulannya penggunaan istilah zindiq itu digunakan untuk setiap orang yang mengingkari pokok dari pokok-pokok akidah yang mereka berarti bisa mencapai derajat kekufuran, keluar dari Islam. Dan paling banyak tadi digunakan untuk orang munafik, nifaq i'tiqadi. Adapun di sini orang-orang yang hulu dari kalangan zanadiqah, yaitu mereka-mereka yang menolak secara keseluruhan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Min ghaliyatiz zanadiqah al-qaramitah. Para zindiq yang hulu dari kalangan qaramitah, pengikut dari Hamdan Qurmud. Taib Hamdan Qurmud, yaitu keyakinan batiniyah, di mana mereka meyakini bahwasanya lidin zahirun wa batin. Ya, agama ini ada bagian yang zahir, ini untuk kita-kita. Ada yang batin untuk mereka-mereka. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauan sendiri-sendiri. Menurut mereka ini penafsiran secara batin. Adapun penafsiran kalian hanya secara zahir saja. Dan Qaramitah masuk dalam firqah Ismailiyah dan Batiniyah. Wal falasifah, jelas mereka ahli filsafat. Mereka ini ahli filsafat Qaramitah mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Wa qala innallaha la yuqalu 'alimun wa la qadir. Dia mengatakan bahwasanya Allah itu tidak dikatakan baginya bahwasanya Allah itu alim. Tidak pula dikatakan bahwasanya Allah itu qadir. Yaz'umu anna man sammahu bidzalika fahuwa musyabbih. Dia menyangka bahwasanya siapa saja menamakan Allah dengan alim atau qadir atau nama-nama yang lain, berarti dia telah menyamakan. Itu menyamakan Allah dengan makhluk. Alasannya apa? Perhatikan alasannya yang dulu sekilas telah kita lewati dasar-dasarnya, yaitu li'annal ishtiraka fil ismi yujibul ishtibaha fi ma'nahu. Dikarenakan kesamaan dari sisi penamaan itu mengharuskan adanya sisi kesamaan di dalam maknanya. Baik. Dan telah kita lewati bahwasanya ittifaqul asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Ini kita bahas secara panjang lebar di awal-awal. Makanya diingat di sinilah fungsinya.
Wa man athbatal isma wa qala huwa majazun ka ghaliyatil jahmiyah yazumu anna man qala innallaha alimun haqiqatan qadirun haqiqatan fahuwa musyabbih. Ini golongan pertama yang paling parah ya kawan, yaitu zanadiqah, karamitah, falasifah. Mengingkari nama-nama secara totalitas, berarti sekaligus mengingkari sifat-sifat. Mereka menuduh pokoknya yang menetapkan nama musyabbih. Kemudian golongan berikutnya, man asbatal isma, golongan yang menetapkan nama bagi Allah. Waqala, dan dia mengatakan nama itu sekedar majaz. Maksudnya majaz adalah apa? Nama tok, tidak terkandung di dalamnya apa? Di dalamnya sifat. Kaghaliyatil jahmiyah, seperti orang-orang yang dulu dari kalangan Jahmiyah. Juga siapa yang seperti ini? Mu'tazilah. Nah, nama yang kosong dari sifat. Dan dia beranggapan bahwasanya siapa saja mengatakan bahwasanya Allah itu alimun haqiqatan, Allah itu alim, zat yang berilmu, alim secara hakiki, qadirun haqiqatan, qadir secara hakiki, maka dikatakan musyabbih. Kenapa? Karena mereka alim tapi majaz saja. Golongan ketiga, waman angkara sifati wa qala innallaha laisa lahu ilmun wala qudratun wala kalamun wala mahabbatun wala iradah. Mengingkari sifat-sifat dan mengatakan sungguhnya Allah tidak memiliki ilmu, tidak memiliki qudrah, tidak memiliki sifat kalam, tidak memiliki sifat mahabbah, tidak memiliki sifat iradah. Nah, yang mengingkari sifat, qala liman atsbata sifati innahu musyabbih. Maka dia mengatakan kepada orang yang menetapkan sifat-sifat bahwasanya yang menetapkan itu musyabbih. Wa innahu mujassim, bahwasanya menetapkan sifat itu mujassim, yaitu orang yang menetapkan jism bagi Allah. Nah ini rentetan ikhwan. Pokoknya siapa saja mengingkari sesuatu dari sifat-sifat Allah mesti menuduh orang yang menetapkannya musyabbih. Dan kita tidak boleh terkecoh dengan gelar-gelar yang buruk yang disematkan kepada ahlul haq. Wa li hadza kutubu nufatis sifati minal jahmiyati wal mu'tazilati war rafidati wa nahwihim kulluha mashhunatun bitasmiyati muthbitatis sifat muthbitatis sifati musyabbihatan wa mujassimah. Oleh karena itulah kitab-kitab golongan yang menolak sifat-sifat Allah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidhah dan yang semisal dengan mereka, semuanya penuh dengan penamaan kepada orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nama musyabbihah, mujassimah. Sehingga mereka menuduh salafiyun ahli sunnah ya musyabbihah, mujassimah. Ini sejak zaman dulu. Wa yaquluna fi kutubihim, mereka mengatakan di dalam kitab-kitab mereka, inna min jumlatil mujassimah qauman yuqalu lahum al-malikiyah yang sibuna ila rajulin yuqalu lahu Malik ibn Anas. Lihat. Nah, mereka mengatakan dalam kitab-kitab mereka, sungguhnya di antara deretan orang-orang mujassimah yang menetapkan jisim bagi Allah yaitu kaum yang dinamakan dengan Malikiyah, pengikut Imam Malik ibn Anas, ahli sunnah ini. Nah, mereka nisbahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Malik ibn Anas. Beri gelar yang buruk. Wa qauman yuqalu lahum asy-Syafi'iyah, kaum yang dinamakan dengan Syafi'iyah, yang sibuna ila rajulin yuqalu lahu Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i. Nah, mereka nisbahkan kepada seorang yang bernama Muhammad bin Idris. Padahal mereka ahli sunnah. Akidah Imam Malik akidah ahli sunnah, akidah Imam Syafi'i akidah ahli sunnah. Adapun yang menisbahkan pada zaman ini sebagai pengikut Imam Syafi'i ikhwan, maka kebanyakan mereka menyelisih Imam Syafi'i dari sisi akidah. Hatta alladziina yufassiruna al-Qur'ana minhum, sampai-sampai orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dari golongan mereka, Ka'abdil Jabbar, Waz-Zamakhsyari wa ghairihima,
yusammuna kullaman athbata syai'an minas sifat wa qala birru'yati musyabbihan. Ya, sampai-sampai yang menjadi ahli tafsir dari kalangan mereka seperti Qadhi Abdul Jabbar Mu'tazili, yaitu Abdul Jabbar bin Ahmad bin Khalil Syekh Mu'tazilah, Zamakhsyari Abul Qasim Mahmud Ibnu Umar bin Muhammad, termasuk dedengkotnya Mu'tazilah juga. Dan Zamakhsyari lebih dikenal, banyak dinukil kalam dia. Dan selain keduanya dari dari tokoh-tokoh ahli bidah. Mereka menamakan setiap orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan meyakini bahwasanya Allah itu dilihat kelak di hari kiamat, mereka namai dengan dengan musyabbihah. Qala wa hadzal isti'mal qad ghalaba 'indal mutaakhirin min ghalibit tawaif. Dan penggunaan istilah ini telah mendominasi di sisi kalangan mutaakhirin. Dari mayoritas golongan-golongan yang ada, firqah-firqah yang ada. Nah, di sini kenapa disebutkan seperti ini, agar kita tidak terkecoh, ikhwan. Ketika Imam At-Tahawi mengatakan la yushbihul anam, maksudnya tasbih yang ditiadakan di sini adalah bukan kemudian menolak sifat-sifat, tapi yang ditiadakan adalah penyerupaan Allah dengan makhluk. Nah, adapun sekedar serupa dari isi nama, dari isi penyebutan, maka telah kita lewati tidak mengharuskan serupa dari sisi hakikatnya, dari sisi yang dinamai. Walakinnal masyhura min isti'mali hadzal lafzi 'inda ulama'i sunnah al-masyhurin annahum la yuriduna bi nafyi at-tashbih nafy as-sifat. Nah, sekarang setelah kita tahu, ya kawan, bahwasanya penamaan musyabbihah yang ada di kitab-kitab para firqah-firqah itu, ternyata mereka arahkan istilah musyabbihah kepada siapa? Kepada siapapun yang menetapkan sifat. Tidak peduli apakah mereka memang menetapkan sifat dan menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, ataukah hanya sekedar menetapkan sifat dan mengatakan bahwasanya sifat itu sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah dan tidak sama dengan makhluknya. Adapun yang masyhur dalam penggunaan lafaz musyabbihah di sisi ulama sunnah yang terkenal, yaitu annahum la yuriduna bi nafyi tashbihi nafyas sifat. Mereka tidaklah menginginkan dengan penafian tashbih itu penafian sifat-sifat. Wala yasifuna bihi kullaman athbatas sifat, dan mereka tidak mensifati dengannya semua orang-orang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Jadi semua yang menetapkan sifat tidak kemudian disifati dengan musyabbihah. Ini ahli sunnah prinsipnya. Fal muraduhum annahu la yushbihul makhluqa fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, kama taqaddama min kalami Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bahkan maksud mereka, maksud ahli sunnah, bahwasanya Allah itu tidak menyerupai para makhluknya dari sisi nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya, walaupun pada penyebutan dan penamaan ada kesamaan. Sebagaimana telah lewat dari perkataan Abu Hanifah rahimahullah, annahu ta'ala ya'lamu laka ilmina wa yaqdiru laka qudratina wa yara laka ru'yatina. Bahwasanya Allah melihat, mengilmui tapi tidak seperti ilmu kita, memiliki kemampuan tapi tidak seperti kemampuan kita, melihat tapi tidak seperti penglihatan kita. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, fanafal mithla wa athbatal wasfa. Maka Allah di sini tiadakan misal, laisa kamitslihi syai', wa athbatal wasfa, dan Allah tetapkan sifat wa huwas samiul basir.
Naam, ini harus dipahami. Bahwasanya nafyu tashbih yang diinginkan oleh ahli sunnah ikhwani fillah bukan apa? Bukan tashbih yang dimaksudkan oleh para mu'attilah. Wa sayati, nah, sebelumnya di sini berarti apa? Penting seorang talib apalagi yang terjun dalam apa? Dalam membantah syubhat-syubhatul batil harus memahami istilah yang mereka gunakan, maksudnya apa, sehingga tidak apa? Tidak keliru dalam mengarahkan bantahan. Maka memahami istilahat itu sangat penting. Istilah-istilah itu seorang dituntut untuk mampu menempatkan sesuai tempatnya. Wa sayati fi kalami syekhi itsbatus sifati tanbihan ala annahu laisa nafyut tashbihi mustalziman li nafyis sifat. Dan akan datang dari perkataan Syekh yaitu Imam At-Tahawi penetapan sifat-sifat bagi Allah sebagai apa? Tanbih. Untuk apa? Pemberitahuan, peringatan bahwasanya bukanlah peniadaan tasbih itu atau melazimkan apa? Peniadaan sifat-sifat. Ya, akan tidak dipahami bahwasanya peniadaan tasbih itu mengharuskan peniadaan sifat. Makanya beliau di sini katakan la yushbihul anam, tapi juga beliau sebutkan beberapa sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Baik. Wa mimma yuwaddihu hadza, dan di antara hal yang menjelaskan hal ini, annal ilma al-ilahi la yajuzu an yastadilla fihi biqiyasin tamtsili. Nah, ini mulai masuk pada macam-macam kias, ikhwan. Kias apa yang bisa digunakan dalam pembahasan asma wa sifat? Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang saja agar tidak terputus. Nah, tapi yang jelas, yang dimaksud oleh Syekh la yushbihul anam, ikhwan, bukan apa? Tashbih seperti yang diinginkan oleh siapa? Jahmiyah, Qaramitah, Falasifah dan yang lainnya. Baik. Naktahi bihadza, subhanakallah wa bihamdika.